Menuhabar dabayu. Yanan bala. Ni hauma. Benekan. Oke. Hari ini adalah hari terakhir, maksud saya minggu terakhir bagi bulan Oktober, dengan kita punya tajuk siri khotbah yang akan kita pelajari di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 19 ayat 11 hingga 15. Oke. Haleluya. Penghakiman terakhir Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga 15 di bawah subtema yang akan saya kupas, yaitu kedaulatan dan keadilan Tuhan dalam penghakimannya. Kedaulatan dan keadilan Tuhan dalam penghakimannya. Ada dua petikan firman Tuhan yang agak panjang yang akan kita baca. Yang pertama kita akan baca semula Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga 15. Saya katakan kita baca semula sebab ini sudah kita berulang-ulang kali membaca. Oke. Wahyu pasal yang ke-20 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama dalam ayat terjemahan masing-masing. Saya akan baca ataupun kita lihat di dalam screen yang sudah diberikan. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Sama-sama. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukannya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Haleluya. Next. Next. Berkenaan dengan penghakiman terakhir ini, ada 3 perumpamaan yang ada di dalam kitab Injil. Yang satu-satunya ada di dalam kitab Matius. Semua ada dalam kitab Matius. Yang pertama sudah dikupas oleh pastor pada minggu lepas, yaitu perumpamaan tentang kambing dan domba. Matius pasal 25 ayat 31 hingga 46. Yang kedua, Matius pasal yang ke-13 47 hingga 50, perumpamaan tentang pukat. Mari kita baca juga. Boleh diletakkan? Oke. Matius pasal yang ke-13 47 hingga 50. 2, 3.
Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuh di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Next, 48. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Next, 49. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Oke, kita balik kepada slide. Yang ketiga, perumpamaan yang seterusnya yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah perumpamaan tentang gandum dan lalang. Mari kita baca juga bersama-sama. Matius mulai daripada ayat yang ke-24 sampai 30, dan mulai lagi pada pasal yang ke-30, ayat yang ke-36 hingga 43. Kita baca bersama-sama sekali lagi. 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi menjemput lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktunya. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpullah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpullah gandum itu ke dalam lumbungku. Oke, dan seterusnya kita baca ayat 36 sampai 43. Ini adalah penerangan kepada perumpamaan tadi. 2, 3. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka pergi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman, Anak manusia akan menyeru malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kenapa Tuhan Yesus katakan? Karena
pesan ini adalah pesan yang sangat penting untuk kita dengar. Siapa yang tiada telinga di sini? Angkat tangan. Boleh balik. Haleluya. Oke. Ketiga-tiga perumpamaan ini kita akan baca dengan Wahyu pasal 20 ayat 11 dan 15. Dan ini merupakan perumpamaan yang memisahkan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Itu adalah persamaan ketiga-tiga perumpamaan ini, yang akhirnya destinasi masing-masing yaitu surga ataupun tempat siksaan yang kekal. Sekarang ini saya mau tanya saudara-saudara, di mana kita mau pergi? Ke surga atau ke tempat siksaan yang kekal? Saya percaya ada satu saja jawabannya, kan? Amin? Ada amin? Haleluya. Oke, next slide. Kalau kita lihat ayat yang ke-11 daripada pasal ke-20 dalam Wahyu. Lalu aku melihat satu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Siapa yang menjadi hakim pada waktu itu? Siapa? Tuhan. Tuhan yang menjadi hakim. Dan apabila dia menjadi hakim, tidak ada satu pun yang boleh mencegah, yang boleh mengacau proses pengadilan itu. Kita lihat di sini. Lenyaplah bumi dan langit. Bumi dan langit pun hancur. Tidak ada lagi pada waktu itu. Tidak ada lagi yang mengganggu. Hanya Tuhan saja yang berdaulat untuk mengadili. Amin. Mazmur pasal 96 ayat 13 mengatakan, di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, dan Ia menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Yang layak menjadi hakim adalah Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Siapa yang menjadi hakim kita? Tuhan, bukan orang lain. Oke. Kita lihat slide seterusnya. Haleluya. Penghukuman, penghakimannya itu adalah kedaulatan Tuhan. Jangan sekali-kali kita menjadi hakim. Itu hakim, penghakiman itu nanti akan lama lagi mungkin, sebab belum lagi berlaku pada masa sekarang. Tetapi kadang-kadang saudara-saudaraku, yang apa yang berlaku, kita pandai-pandai menjadi hakim lebih awal lagi, kan? Bukan manusia yang menjadi hakim. Kalau Matius pasal 7 ayat yang Matius pasal 7 ayat pertama, Matius 7 ayat pertama dan kedua. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang kedua menjelaskan apa yang kita hakimkan kepada orang lain, itu juga yang akan diukurkan kepada kita. Haleluya. Saudara-saudaraku, kadang-kadang juga kita lihat di dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 29 yang kita baca tadi. Tetapi ia berkata, janganlah, sebab mungkin gandum itu diikut cabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Oke? Ini bermaksud, saudara-saudaraku, proses pengadilan Tuhan itu kemudian, bukan sekarang. Kemudian. Kalau dalam pemikiran manusia, kadang-kadang kalau kita berbuat salah, tengok dia, apa dia buat, kan? Awal-awal lagi kita sudah menghakimi.
Memang sepanjang kita hidup sebagai manusia di bumi ini, kita tidak akan terlepas daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Kan? Siapa yang tidak berdosa hari ini? Siapa yang tidak berdosa hari ini? Angkat tangan. Bangun saja banyak sudah dalam pikiran kan? Pikiran sudah melakukan dosa. Kalau anak-anak lambat melakukan perkara yang sepatutnya, mulai sudah marah-marah kan? Yang bapak-bapak. Haleluya. Penghakiman yang Tuhan sudah tentukan belum lagi, lama lagi. Jangan kita pandai-pandai menjadi hakim. Saudara-saudaraku, ada satu perkara yang pernah berlaku dalam keluarga saya. Saya boleh kongsikan ini sebagai satu kesaksian, menjadi contoh mungkin. Ada ahli keluarga saya yang ya kehidupannya agak liar lah, agak liar kehidupannya. Dan pada satu kali dia sudah pergi mengembara dan balik ke kampung. Bila dia balik ke kampung, dia sudah mulai balik kepada Tuhan. Pada tahun 88, tahun 88, dia balik ke kampung dan di situ ada kebangunan rohani. Apa yang berlaku adalah dia giat sudah pergi gereja. Dia giat ke gereja dan sangat komited untuk ke gereja. Sampai satu masa dia sangat ingin saja mau menyampaikan firman Tuhan, ingin saja mau mengkongsikan berkat yang Tuhan berikan kepada dia di dalam firman-Nya. Tetapi ada juga mulut-mulut yang lancang ini. Dia bilang, dia bilang, kau tidak tahu apa yang kau cakap, dia bilang. Kalau dalam dusun bilang Paimba Bohokara. Paham ke maksudnya Paimba Bohokara? Yalah, yang dusun sudah tahu lah. Oke. Mengatakan sesuatu tetapi sendiri buat. Iya, begitu. Dan apabila dia dengar perkara ini, terus dia down. Dan apa yang terjadi sekarang? Dia sudah tidak mengaku sebagai Kristen lagi disebabkan itu. Dan yang lagi dahsyatnya, saudara-saudara, orang memberi nubuatan itu menggunakan nubuatan, karunia nubuatan yang Tuhan berikan kepada seseorang, tetapi tidak pandai mengawal, bahkan menjatuhkan orang itu. Sangat sedih kan, saudara? Kadang-kadang kita punya talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita punya karunia yang Tuhan sudah berikan kita. Jangan sekali-kali gunakan untuk menghakimi orang lain. Amin. Penghakiman itu Tuhan punya, bukan kita punya. Lama lagi Tuhan akan menghukumi dunia ini. Belum sampai masanya. Mungkin dekat, mungkin agak lama lagi. Tetapi penghakiman itu punya Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan dalam penghakiman. Kita lihat bagaimana Yohanes pasal yang ke-8 ayat 2 hingga 11. Ingat tak bagaimana seorang yang kedapatan melakukan zina? Perempuan yang kedapatan melakukan zina dan tangkap basah, dan orang-orang agamawi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat membawa itu kepada Yesus. Apa yang dia lakukan? Menurutmu, apa yang kita perlu buat untuk dia yang sudah ditangkap basah? Firman Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang tidak pernah berdosa, lemparkan batu.
mereka juga berdosa. Mereka tidak tidak berani untuk melemparkan batu. Sebab sekarang saudara-saudaraku, yang Tuhan inginkan adalah Dia mencari, Dia ingin memulihkan, Dia apa juga perkara yang menjadi masalah bagi kita, apa juga perkara dosa yang kita lakukan, Tuhan belum menghakimi itu nanti. Tuhan masih beri kita peluang untuk berbalik kepada Dia. Belas kasihan itu sangat besar, sehingga hukuman itu belum tiba pada sekarang. Amin. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus pasal yang 4 ayat ke-5 mengatakan, jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Kedaulatan Tuhan adalah penghakiman. Penghakiman adalah miliknya, bukan milik kita. Jadi bila kita melihat seseorang, jangan menjadi hakim untuk menghakimi walaupun dia bersalah, tetapi rawatlah dia mengikut kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Oke. Yang seterusnya, siapa lagi yang pandai-pandai menjadi hakim ini? Tuhan punya hakim. Penghakiman itu milik Tuhan, tetapi ada lagi orang, bukan orang, ada lagi benda-benda yang suka menjadi hakim. Yaitu siapa? Si iblis. Apa yang dilakukan oleh iblis? Di dalam perjanjian lama mengatakan bahwa iblis itu datang berhadapan dengan Tuhan dan mengatakan dia akan membuat tuduhan-tuduhan kepada kita. Dia akan mengatakan perkara-perkara yang kita sudah lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, perkara-perkara yang tidak baik kita lakukan. Itu iblis yang mengatakan itu kepada Tuhan. Nah, tengok. Dia akan mendakwa kita. Dan apa yang dia lakukan adalah dia akan membuatkan hati kita sangat terhukum. Sangat terhukum. Amin. Menyebabkan kita ditekan oleh iblis. Kita ditekan oleh berbagai-bagai, dilontarkan dengan pikiran-pikiran yang boleh menghancurkan kehidupan kita. Perkara-perkara negatif yang boleh membuatkan kehidupan kita sangat sengsara. Seolah-olah kita tidak lagi punya pengharapan. Inilah kerja si iblis. Dia akan melontarkan pikiran-pikiran yang tidak baik di dalam pikiran kita. Tapi apa yang kita membuat, saudara-saudaraku? Iblis hanya boleh mendakwa. Hakim belum menjatuhkan hukuman. Amin. Iblis hanya mendakwa. Kalau undang-undang mengatakan apa? Tidak didapati bersalah selagi belum tidak bersalah selagi belum dijatuhkan hukuman. Nah, itu yang peguam boleh tahu lah itu. Selagi kita tidak didapati bersalah, dijatuhkan hukuman, selagi itu kita masih bebas. Tuhan belum lagi memberikan hukuman kepada kita. Tetapi si iblis apa dia buat? Dia akan tuduh kita. Kau ingat lagi kayak itu, kau curi ayam dulu, dia bilang. Kan? Kau ingat lagi kayak itu, apa yang kau tengok semalam? Kau ingat lagi kayak itu, apa yang kau cakap sama kau punya kawan dulu? Memang manusia masih lemah, tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan suruh. Kita tengok Yakobus pasal yang ke-4 ayat 7. Minta paparkan. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin.
Tunduk kepada Allah, lawan iblis. Jangan lawan iblis kalau kita tidak tunduk kepada Allah. Nanti kita jadi apa? Ikan bilis. Sadap itu dimakan tuh, dia bilang iblis. Kan? Tunduk kepada Allah. Kesaksian baru semalam. Saya punya anak yang kecil itu selalu saja mengigau. Kadang-kadang lucu juga, dia punya apa itu, mimpi itu. Kadang-kadang dikejar dinosaur lah. Saya pun heran dengan dia. Mungkin dia punya apa, terlampau tengok itu YouTube tentang itu dinosaur, pasti tidak tahu. Tapi semalam masa saya belum tidur, tiba-tiba dia datang, baru pukul 10. Dia datang dan dia muntah-muntah. Saya bilang, kenapa? Dia takut. Las-las saya kasih tenang dia bilang, saya mimpi. Macam mana? Ada orang jahat yang suruh saya cakap yang bukan-bukan, dia bilang. Jadi saya ajar dia, ajar dia berdoa untuk mengusir itu iblis yang memberikan mimpi-mimpi yang buruk. Dan syukur pagi tadi saya tanya dia, kau ada mimpi buruk lagi kah semalam? Dia bilang tidak. Haleluya, amin. Benar-benar ini berlaku, benar-benar Tuhan itu wujud. Kalau kita mau dilindungi daripada iblis, kita tunduk kepada Tuhan dan lawan si iblis, amin. Kita balik kepada slide tadi. Kalau balik-balik kita dituduh oleh iblis, kalau balik-balik kita dituduh oleh iblis, dia bilang, kau dulu begini-begini, kau dulu begini-begini, apa yang kita perlu buat? Kita baca Wahyu pasal 12 ayat 9 dan 10. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwah saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Pada bilang telah dilemparkan. Semua dakwaan-dakwaan iblis itu yang sekarang coba mengingatkan kita sekarang, kita katakan, iblis, ingatlah masa depanmu. Amen. Kalau iblis mengatakan kau pernah buat masa lalumu sangat buruk, sebab dia mau menghalang kita daripada Tuhan, katakan kepada iblis, ingat masa depanmu. Masa depanmu sudah dilemparkan ke lautan api, karena Tuhan yang menjadi hakim. Amin. Haleluya. Siapa yang bersama dengan Tuhan, silakan tangan. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi kita ini lebih daripada pemenang. Bukan iblis, tetapi kita lebih pemenang. Lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Yang kita lihat tadi itu adalah kedaulatan Tuhan di dalam penghakiman. Seterusnya adalah keadilan Tuhan di dalam penghakimannya. Next. Kita boleh baca daripada ayat yang ke-12. Mula baca daripada ayat yang ke-12 dan kita boleh baca balik kepada ayat yang ke-15. Oke, saya akan baca Wahyu pasal 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu,
lalu dibukakan semua kitab dan dibukakan juga sebuah kitab lain, yaitu kehidupan, dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Keadilan Tuhan dalam penghakimannya. Tuhan tidak akan sembarang menghukum. Tuhan tidak akan sembarang mengatakan bahwa oke, walaupun dia tidak bersalah tetapi kau bersalah. Inilah dunia punya. Dunia punya sekarang adalah siapa